Orang paling berpengaruh 2023 jatuh kepada Almas Sakibiru, sosok mahasiswa penggugat batas usia capres ke MK kemarin, yang akhirnya karena gugatannya meloloskan Mas Gibran bisa maju sebagai cawapres. Semua orang bertanya-tanya, siapa dia? Hanya karena gugatan satu orang ini kok bisa merubah keputusan besar di suatu negara? Di saat yang bersamaan, MK menolak gugatan dari pakar-pakar yang kompeten di bidangnya. Dan ternyata betul, Almas ini bukan mahasiswa biasa. Dia mahasiswa spesial. Karena ayahnya yang bernama Boyamin Saiman merupakan kerabat dekat dan punya hubungan baik dengan Bapak Presiden. Wow, sungguh sangat hebat pemuda ini. Tanpa melakukan aksi, tanpa urgensi yang jelas, Almas berhasil menggugat MK. Dan ada fakta lain lagi. 6 dari 9 hakim MK itu dipilih oleh Presiden dan DPR. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk balas budi. Berhasil sudah skenario yang disusun rapi. Partai adiknya mengajukan kakaknya kepada pamannya untuk melanjutkan perjuangan ayahnya. Selamat buat keluarga Cemara. Pak Jokowi, kami peringatkan, negara kita adalah negara hukum. Kita bukan negara kekuasaan. Jangan pakai hukum untuk terus melanggengkan kekuasaan, dan jangan pakai kekuasaan untuk mengubah hukum dengan seenaknya. Gelombang penolakan harus segera dinaikkan. Seluruh elemen masyarakat harus bergerak, bersuara dan melawan. Silahkan penuhkan jalanan dengan demonstrasi sepanjang tanggal 20 Oktober 2023. Cukup sudah berbagai penindasan. Cukup sudah berbagai kejahatan. Saatnya rakyat bergerak, bersuara dan melawan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya, Mata Kiri. Jokowi memang presiden yang sangat amat baik. Tetapi jika beliau mau melakukan beberapa hal ini. Oke, simak terus video ini, jangan sampai di skip ya. MK baru saja menerbitkan putusan MK tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden, Pak. Bagaimana komentar Bapak? Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Jujur, saya pribadi memilih Jokowi untuk 2 periode. Saya bangga dengan kinerja Jokowi sejak hari pertama dan berharap sampai akhir masa dia menjabat. Namun menjelang garis finish, Jokowi menabrak batas konstitusi dengan sangat kentara. Bukti dia tidak kuat dengan godaan kekuasaan. Mungkin dia kuat dengan godaan wanita, tetapi dia babak belur di hadapan kekuasaan. Setelah usahanya untuk mendapatkan 3 periode gagal, dia pun mencoba untuk memperpanjang masa jabatan dengan menambah beberapa tahun. Itu pun kandas. Dia tidak menyerah, lalu bermanuver melalui adik ipar yang sedang berkuasa di Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan melalui anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Alhasil, nafsunya membuahkan hasil. Adik ipar membuat putusan yang membuka pintu bagi anak sulung Jokowi untuk maju dalam kontestasi pemilu 2024. Putusan itu tentu didukung membabi buta dan diamini oleh partai pengusung paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pisau hukum para ahli hukum di Koalisi Indonesia Maju tiba-tiba tumpul dan lembek terhadap pelanggaran konstitusi di akhir jabatan Jokowi. Putusan MK nomor 90 garing dan seterusnya mengakibatkan huru-hara yang luas, bukan hanya di bidang hukum dan politik, tetapi juga menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat.
Banyaknya pengaduan atas putusan tersebut bukti masyarakat gerah dan marah dan menginginkan agar Jokowi dan Anwar Usman bertanggung jawab atas kekacauan institusi. Beberapa penelitian membuktikan bahwa sebagian warga percaya Jokowi ada di balik putusan kontroversial ini. Saya melihat peran Jokowi atas kekacauan konstitusi saat ini sangat dominan. Karena itu, tindakan hukum melalui MK diharapkan dapat memperbaiki kekacauan ini. Untuk hal ini kita lihat sejauh mana MK bisa berlaku profesional. Selain tindakan hukum, langkah politik Masinton Pasaribu yang mengusulkan hak angket perlu didukung. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan satu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, sudah tepat usulan Masinton Pasaribu. Bantahan Habibur Rahman yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bukan subjek hak angket, bukti dia tidak takut dengan usulan hak angket tersebut. Sekarang, usaha apapun yang dilakukan oleh Jokowi, termasuk makan siang dengan ketiga capres, tidak akan mengubah pendapat yang para pihak yang kecewa dan tersakiti hatinya oleh manuver Jokowi. Setelah ini sepertinya Jokowi akan memerintahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mengundang para calon Wakil Presiden untuk makan siang. Setelah itu mungkin Jokowi akan mengundang Ketua Partai Koalisi Maju untuk makan siang. Dan ini mungkin dilakukan di tanggal 13 Februari 2024. Satu hari menjelang pencoblosan. Jokowi adalah presiden yang baik selama 9 tahun. Tetapi presiden paling kejam setelah Soeharto kalau dihitung lebih dari 9 tahun. Sangat disayangkan, keberhasilan selama 9 tahun dia hancurkan sendiri mendekati garis finish. Dia sendiri yang merusak legasi yang selama ini dia bangun karena nafsu untuk berkuasanya tidak terbendung. Mungkin ini tuntutan istri Jokowi atau kroni-kroni politik Jokowi. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar terus mendapatkan berbagai informasi yang tentunya informasi terbaru dan anti hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.